Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Hari ini kita berada di TPST, tempat pengolahan sampah ya terpadu Surajaya. Kami mendampingi rekan-rekan, nah itu rekan-rekan dari desa, dari perangkat desa, dari Pak Kades Desa Serang, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo datang untuk berkunjung ke TPST Surajaya. Kita didampingi oleh Mas Joyo yang bikin alat pengolahan sampah ya dari PT Kemenjaya, terus kemudian dibantu sama Pak Edi yang ngelola TPST. Yuk kita masuk, yuk kita lihat bagaimana sih sistem dari sampah datang, pemilahan sampai pembakaran dan pengolahan. Kita lihat ya. Oke. Langkah awal kami di bank sampahnya. Di bank sampah Ya, itu harus awal yang sudah berjalan dulu sih. ya. Ini yang pemilah, ini mesin pemilah. Jadi yang pemilah on dan anorganik ya. Jadi ini kan ada conveyor. Ya. Nanti sampah itu dari truk langsung dinaikkan ke sini, Pak. Ya. Cuma diambil yang kira-kira berbahaya. Yang berbahaya itu terhadap mesin ya, kayak kain, besi, batu gitu. Nanti pakai tenaga orang, dipilah secara manual gitu. Yang sisanya diolah pakai mesin. Yang organik nanti jatuhnya ke sini, yang anorganik, yang plastik jatuhnya ke sini. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya, Pak. Ini udah mesin semua. Ini pilah tidak manual ya. Ya. Fisik, sama mesin. Ya. Nah itu yang bagian Nanti ini buka. Lewatnya lewat sini ya. lewat yang ini khusus untuk yang plastik. Yang plastik ya. Yang an berarti nanti lewatnya sini. Nah yang organik kita proses Ngemakno karo cadus di. Nah, ini yang organik ini nanti kita jadi kompos sama maggot. Kebetulan kami tempatnya belum siap, jadi masih belum ngolah maggot. Disuat nggak ada kiri nih. Yang cerita maggot. Yang anorganik ini maggot. Ini kita jual. Ya plastik yang macam-macam ini kita jual. Laku juga. Nah yang dipilah secara manual tadi dengan orang-orang yang tenaga itu, ini jadinya ini yang botol-botol ini kita punya DTCM. kita press, hanya di press saja sampean naruh di sana, nanti diambil dengan harga Rp300 per kilo. Ya, sesudah dipres. Kita ambil dengan harga Rp300. apa adanya berarti. Apa adanya kayak gini aja. Maksudnya nggak bersih-bersih. Enggak. Kalau dibersihkan lagi harganya kan beda. Cuma kan butuh blower, butuh mesin pencuci gitu kan. Itu hasilnya yang itu yang dipres. Ya, itu yang dipres. Oh iya. Plastik high value. Yang botol. Ya, kita pilah lagi nih Pak. Yang botol sendiri, yang cup sendiri, yang macam-macam kayak gini ini sendiri lagi. Ada jenisnya nanti Pak kasih listnya. Karena harganya kalau ini lumayan Pak. Sudah pakai angka ribu. Kalau itu kan ratus, ini sudah ribu Pak. Assalamualaikum Mas Kaji. Sudah beda gitu. Terus yang an tapi non plastik. Contoh misalkan Non plastik dibakar. Kita udah siapkan insenerator untuk membakar. Yang itu namanya residu, Pak. iya. Residu kita bakar, gitu kan. Nah, ini belum kepake, mesinnya belum kepake untuk kayakan maggot, Pak. Untuk kayak maggot itu untuk pengeringan maggot belum kepake. Nah, yang ini yang organik kan Pak. Saya mau coba pasti ngomong.
jadi pupuk. Ini udah proses fermentasi. Nanti ini jadi pupuk Pak. Pupuk nanti diayak pakai itu tuh. Dari proses pemilahan sampai 15 hari. pupuk 15 hari proses fermentasi. ya. Pakai apa? EM4 ya. M4 ya. Sama Itu aja EM4 aja. M4 aja. Kan tetap masih menyisakan sampah seperti itu yang di luar itu nanti caranya gimana itu? Bakar Pak. Bakar untuk mengantisipasi. Ya, nanti kita sampai ke pembakaran itu. Ya jadi permasalahan gimana pun kan sampah itu Mas. Ya, itu dibakar. Langsung payu tengah air. Ye. Ini masih di Nah ini. pilah lagi. Ini masih dipilah lagi. Masih plastiknya masih banyak. Ini kan itu sampah segala macam. Nah, ini satu ada kemasan lagi. Satu. Oh, pintunya kayak gini. Oh. Ini kalau on Nah ini yang pembakarannya ada 4 pembakaran. Ini bikinannya Mas dulu. ya. Ini jujur aja memang estetikanya nggak ada. Ya. Karena waktu itu hanya dituntut Pemanfaatan. 2 minggu. Yang anunya apa? Yang penting fungsinya. Fungsi. Sama maksudnya manual. Nanti di sini kan yang saya kalau seperti ini kan di sini kan itu untuk pembakarnya tungkunya. Nah, kebetulan kan di sini sekitar 120 kali 120. Tapi nanti itu kan nggak mungkin sampah itu masuk itu langsung terbakar gitu ya. Makanya sampah yang pertama itu yang sampah-sampah kering yang sudah membakar Pak. Nanti sampah yang ini kan masih agak basah nih Pak. Ini kita mulai dari depannya Pak. Jadi kita nggak pakai pintu, otomatis kan kelihatan panas itu Panasnya juga preheating itu pengaruh ke sini ya. betul. Nah nanti sudah mulai separuh habis baru kita masukkan lagi gitu. Lumayan. Terus dorongnya juga manual. Manual Pak. Kalau misalnya kita pakai itu nggak bisa. Nah, kenapa ini plastiknya disisakan? Kalau nggak ada plastiknya Pak, Nggak nyala. kita bukan nggak nyala, karena ada banner tetap nyala. Cuma kita boros di solar. Nah ini saya sudah hampir 5 bulan nggak menggunakan solar. Jadi dengan sisa-sisa plastiknya ini Sama sekali tidak pakai solar. Hanya pertama kadang dibutuhkan pada saat darurat saja Ya. Pak. Ya. Ya, itu yang Jadi karena ada plastik, terus bannernya itu jarang dipakai untuk ini Pak. syukur-syukur di dalamnya itu Pak ada kayu misalnya. Nah. Kayu. Itu kan dia bara Itu Pak. kan Itu ada cepat sekali. residunya kayu apa gitu. Itu di bawah itu cepat sekali. Terus proses terbakarnya plastik untuk menjadi tenaga generatornya gimana? Yang untuk Ini pembakar. yang Ini untuk dicampur aja, pembakar. Pak. Ini dicampur aja langsung ya. Karena ada blower, otomatis kan nyala dia terus. nyala kan. Selama dia nyala Pak, pasti karena sistem fisikanya kita memang ya ketepatan daya hisap dan ketepatan lubang itu harus sesuai gitu Pak. Yeah. Jadi terus membakar terus. Jadi kalau misalnya misal sampah menumpuk di desa itu memang lagi tenaganya masih ada, ya udah sampai 24 jam pun masukkan kita tinggal gitu ya udah hampir habis baru ambil di ini saya kerjaan lainnya itu bisa gitu. Terus untuk menyalakan blowernya Ada banner Pak. Ada banner. Itu kan pakainya daya hisap Pak, blower Pak. Kita hanya motoran saja untuk menghisap apa yang otomatis dia oksigen akan masuk Pak. jadi tidak ada faktor pendinginan dari listrik dan apa enggak? Nah paling listrik tadi Pak, listrik ya tentu untuk semua kan ada untuk menggerakkan kipas blowernya itu, blower keong itu Tetap ada tenaga listriknya ya. harus ada di mana. Kapasitasnya besar. Nah apa nanti kan tergantung? tinggal sesuaikan Pak dengan kebutuhan, misalnya di sana kebutuhannya berapa nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya yang sudah besar kan pakainya 3 pas. Tapi kalau misalnya yang pakai mungkin agak kecil lagi kapasitasnya ya kita hanya pakai yang mungkin 1 pas yang 5 kW kayak gitu, 5 kW untuk motorannya. Nganu kita sih Ini tumpukan berapa hari? ini kayaknya belum lama juga sih Pak. Apa
pipil kan, pipil gitu. Kemarin Iya ada. Pak, ini udah mulai habis terus terendam terus sih. Setiap hari selalu ada pembakaran. Iya. Kalau udah mau dibuang kemana Pak? Sini. Kalau yang hasil yang sudah dibakar. Mas ini yang Hasilnya yang sudah dibakar. Ini tadi di sini ada di proses pembakaran. Hasilnya Abunya seperti apa? abunya ini Pak. Nah ini apa? Ini akan kita mulai operasional ya Pak. Iya. Empat insinerator. Ya itu Itu yang biasa itu kan kita ada di situ scrubber kita jadikan satu dengan untuk mereduksi harusnya sih bentuknya nggak seperti itu Pak, kayak semacam tumbuh gitu, ada dua lokasi, tapi kita memang sederhanakan. Jadi karena sistemnya kan untuk asap tidak langsung lepas. enggak, makanya putih. Karena saya pernah Tadi melihat sebenarnya mau ke sini, kalau pembakaran kesini sampah pas bakar seperti itu apa di tungku pembakaran. enggak, justru namanya sebetulnya insinerator ya itu. Kalau yang itu membakar sampah kenapa? itu manual Harus itu. dibuat kayak gini, di sampah di kebun aja bakar itu Pak ya. Jadi sudah ada artinya reduksi dari baik sampah, dari asap ataupun itu. Pada saat keadaan darurat mungkin masih basah ataupun apa makanya ini Pak. Setelah nanti sudah sudah jalan apinya ya udah membara, suhunya udah misalnya 500, matikan aja udah. Kita kan ada tombol panelnya, udah matikan. Kalau selama udah ada bara dan nyala jalan Pak. Nah, Kalau di dalam itu membara gitu. betul, karena itu daya beda sama insinerator lainnya yang disembur kayak gini balik Pak. Iya benar. Di depan sini nggak Balik. tahan. ini didorong terus yang sana kebakar sini enggak kebakar. Sini enggak, sini Berarti sini hangat berarti. iya biasa toh Pak. Nanti kalau Karena sudah di apa ya? Pemanasan. pemanasan dulu biar uapnya mau udah keluar, tinggal keringnya suruh lagi ke sana gitu. Ini semua pakai besi semua kok. Besi Pak. Itu ada bata api dan lain-lain Pak. Jadi kalau enggak kebakar ya udah. Besi terus dalamnya ada lapis bata. Ada. Yang paling penting kan flow-nya Pak. Belum ini kan nanti kita nanti proses di tangannya nanti baru masuk tangan nanti keluarnya. Karena MP Tambi itu juga membutuhkan banyak. Oh gitu. Bikin aja Pak, sana kan banyak itu. tali aja Apa? Oh bis apa yang nggak pada kepake. Wah itu mabut luar biasa Pak. Nah yang untuk ini kan untuk mabut untuk apa udah. Ya. ini yang paling bagus Pak. Dengan pupuk kimia itu sudah jenuh. Sekarang kalau mau dikembangkan, iya. Kalau orang tua kita dulu itu ke kebun, ke sawah, bawa abu yang dari dapur itu, disuntikkan itu subur Pak. Tapi subur bukan untuk saat ini, next gitu, untuk ke depan. Gitu. Karena dia memperbaiki itu, dia biokar. Terus dulu kan cara di tubuh itu kan nggak pakai minyak tanah. Iya. Sedangkan abu yang banyak minyak tanahnya kan sama juga. Nah itu Pak yang dari pembakaran dari hasil air ini gimana udah mulai di Nah, yang itu liquidnya mau saya coba itu. Liquid itu juga sifatnya toksit, bukan fertilize. Jadi toksit itu dia untuk pengawet Pak. Pengawet kayak ngawetkan ikan apa gitu. Mengandung racun. Iya. Karena ini Karena jenisnya smoke, pengawet ya. kan Karena dapat smoke. kandungan racun walaupun racunnya 0, itu bukan itu Pak. Racunnya itu untuk bakteri. Jadi dia kalau itu dilapisi itu, bakteri itu nggak makan yang itu gitu loh. Kayak di smoke itu apa? Di asap ya. Kayak ikan di asap gitu kan. asap dulu itu Ya. Ah. Kalau manusia ya gula. berarti karena di bak terbuka kan berarti campur dengan air hujan. Ini enggak. Ini yang di dalam Pak. Oh, yang di bak dalam. itu. Nanti Nanti yang dikeruk. tadi proses scrubber di dalam itu kan nanti ada Ada endapan, proses Pak. ada endapan. Itu yang namanya smoke liquid. Kadang sampai kental sekali Pak karena endapan-endapan itu kan akhirnya Pak air itu kan kita memang sengaja kalau dari proses kita sendiri dari teknis itu ada semacam overflow juga Pak. Jadi misalnya 10 cm ya Pak, itu overflow 10 cm itu yang mengendap itu Pak. Jadi air masuk jalan keluar lagi masuk untuk itu. Tapi ada nanti endapan di situ. Ya, nah kita buka nanti pada saat itu kan tinggal liquidnya itu Pak.
Berarti liquid dalam waktu tertentu bisa menjadi semacam gel ya, bisa ngendap. Iya ngendap, memang ngendap Pak, namanya liquid ya. Liquid itu kan cairan yang mengental sebenarnya. Itu yang namanya liquid kan air ya. Air yang mengental menjadi liquid. Kemudian itu pemakaiannya masih berbentuk liquid apa udah dikeringkan? Kalau liquid ini berarti ini lagi mau cari, saya harus melakukan riset dulu pemakaiannya untuk pengawetan apa. Kalau kemarin kita coba untuk tai ayam, untuk kandang ayam itu Pak, biar nggak bau kita semprot pakai itu. Artinya di sini dengan pengolahan sampah terpadu hampir tidak ada sampah sampai residunya pun juga tetap masih bisa dimanfaatkan. Saya sih udah beberapa kali ke lokasi-lokasi seperti ini, termasuk yang paling tidak bau itu masih Litok. Ini masih bau nih. Saya agak ini bau, biasanya nggak bau nih. Ya, biasanya nggak bau Pak. Bener-bener nggak bau. Bener. Kemarin ini saya beberapa hari ini agak bau karena saya ngolah residu yang di depan. Tapi kan sepintas baunya tetap masih masih aromanya itu malah aroma EM4 aromanya. Kemudian sampah ini kan sampah yang sudah sudah lama Pak, karena tadinya di lokasi-lokasi itu ada belum diambil. Sampah lama itu terfermentasi secara alam ya Pak. Karena adanya dela kan. Sedangkan di sini diharapkan kan tidak ada sampah yang terlalu lama mengendap, pas 1-2 hari harus habis itu. Ya, jadi cara garis besarnya gini, saya dan teman-teman ini merupakan langkah awal. Langkah awal kami belajar dan insya Allah tetap nanti akan ada tindak lanjut. Kami berharap panjenengan nanti bisa berkunjung ke sana, memberi pendampingan pada saya dan teman-teman supaya nanti bisa tertata. Karena kalau sepintas hanya di sini melihat tapi tidak ada pendampingannya di sana, ini pasti tidak akan maksimal. Sebatas pesan alat gampang. Saya telepon jenengan, saya buatkan alat seperti ini. Tapi tanpa pendampingannya, ini pasti nanti bisa berjalan, tapi pasti dalam cukup waktu yang lama. Tapi alat pembakaran ini juga nanti kapasitasnya seperti apa kan? Kemudian jadi jenengan ada gambaran kalau sudah lihat lokasi. Nanti bisa kami jujur aja memang gini Pak, ada dual reaktor yang seperti manfaat dari pembakaran itu energinya biar jangan sampai mutlak terbuang Pak, karena itu energi sampai dengan 800 derajat Pak. Nah, itu yang lagi kami kolaborasikan untuk mendapatkan tadi pirolisis tadi. Nah, cuman pertanyaannya apakah betul tempat ini mau menggunakan untuk pirolisisnya Pak? Kalau enggak kan juga bahaya juga Pak. Tidak ada, kalau pembakaran tidak ada beban yang dibakar di situ, kemarin materialnya yang kalah gitu. Misalnya untuk kita pakainya tentu otomatis pakai stainless lah ya Pak ya untuk pembakaran itu, karena biar kalis dengan plastiknya Pak. Kalau nggak ada beban itu kan bahaya Pak, itu artinya ada muai dan lain-lain, itu yang kita lakukan. Nah, kalau beliau kali ya, saya lagi sama beliau diskusi untuk membuat reaktor ganda daripada energi panasnya ini kan terbuang. Nah, energi panas terbuang ini untuk ngolah plastik menjadi minyak bahan bakar. Minyaknya nanti itu digunakan lagi. Untuk misalnya tadi ada diesel. Ya, teknologinya sederhana. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya Bapak itu melihat sampah-sampah plastiknya itu tidak ekonomis untuk dijual yang murah, misalnya kenapa nggak pakai itu aja lah, dimanfaatkan itu, walaupun tadi misalnya untuk 100 kilo ini dapatnya minyak cuman 15 kilo kayak gitu kan, tapi tetap lumayan gitu. Iya, dibanding saya kumpulkan banyak untuk transportasinya kok kecil, nggak mencukupi gitu. Saya mau mengirim ke daerah untuk yang menerima, tapi transportasinya kok lebih besar. Tapi insya Allah Pak, tak bikin sistemnya Pak. Karena itu kaitannya dengan tipping fee juga. Jadi misalnya ini kelola oleh BUMDes nih, mekanisme manajemennya, pengolahannya. Ya, termasuk marketnya Pak. Gitu. Misalnya gini, saya punya 1 unit proses pengolahan sampah. Kemudian kalau desa kan 1 minggu paling 1 bak, ya atau 2 bak lah, 2
mobil pickup itu kan. Dalam satu minggu itu paling 2 mobil pickup. Berarti kan masih banyak waktu terbuang, Pak. Iya. Kemudian menentukan mereka tetangga desa itu kan dia bingung juga mau buang kemana gitu loh. Nah dia tipping fee-nya itu berapa? Harus bayar kesampaian itu berapa itu gitu ya, yang Pak? sedang kami bicarakan juga dengan teman-teman desa lainnya itu. Maksud saya itulah. Jadi kan dapat outputnya tadi organik sama anorganik itu. Insya Allah saya bantu Pak. Untuk plastik siap. juga nanti kita siap. Karena untuk mengatasi masalah sampah kalau tidak ada komitmen kerjasama dari berbagai pihak jauh panggang dari api. Dan itu kenapa saya ya boleh dikatakan jauh juga sampai ke sini. Saya dan teman-teman saya bawa ke sini dari niatan itu, niatan untuk menyelesaikan sampah. Saya juga senang Pak karena sesungguhnya saya itu bukan profesionalisme, tapi saya pegiat lingkungan. Saya orang Walhi. Jadi kalau ada daerah-daerah yang ingin mengembangkan seperti itu, tujuan kita itu kan zero waste untuk Indonesia. Jadi kalau tumbuh di desa-desa seneng Pak saya. Iya, bukan faktor bisnis, tetapi memang ini harus diselesaikan masalah sampah. Karena sampah itu memang masalah bersama. Tapi saya respect banget dengan beliaunya loh Pak. Nggak mungkin juga cuma sendiri biasanya. Nah, ini serombongan. Saya karena saya dalam proses penganggaran saya tidak domain, tidak monopoli. Pasti saya libatkan teman-teman BPD, gambarannya seperti ini supaya semua itu enak. Jadi dari sisi pertanggungjawaban itu bisa kita bertanggung jawab bersama. Gitu. Tapi kalau hanya saya menganggarkan untuk sampah, saya tidak mau tahu yang lain, apalagi tidak ada gambaran. Akhirnya ketika mangkrak atau mereka tidak punya gambaran, kan tidak support ke saya. Tapi kalau teman-teman diajak melihat ada gambaran, umpama saya ini loyo, teman-teman dorong, menyemangati, ayo Pak, gini. Dan kalau suatu keberhasilan bersama. Iya. Bukan di sini Pak, yang saya ini kan dari berbagai macam sektor, ada LH, ada lain-lain. Kemarin waktu pertama kali beliau itu menganggarkan untuk membuatkan ini, itu ya paling walah. Saya itu jadi kayak ketiban kayak wong di tempuke. Nah, kayak orang di tempuke. Saya di 2022 saya udah selalu cerewet soal sampah Pak, termasuk di Pemalang karena jangkauan saya kan banyak di Jawa Tengah seluruhnya. Omongan kita, saya ditepuk ya. Pokoknya saya harus ada solusi. Solusinya harus membuat TPST. Saya waktu cuma berapa hari Mas Joyo? 11 hari ya. 11 hari langsung. 11 hari saya harus jadi ini. Saya bingung harus membentuk kerjasama, mencari rekanan seperti Mas Joyo, harus mencari alat mesin Pak. Dengan modal ini total semua ini 4,5 M ya saya, nggak banyak Pak. Yang lain dengan ini dengan gedungnya juga loh Pak. Di Sleman, di Sleman satu tempat aja yang di Taman Martani itu 25 M Pak, hanya menghasilkan RDF. Kami 4,5 M jalan ini sudah alhamdulillah. Dan waktunya hanya 1 bulan lah, 1 bulan itu. Kami mengerjakan ini gedungnya 2 minggu, 2 minggunya lagi untuk SMA 8 harus jadi Pak. Kami sebenarnya juga ditawari juga dari LH, tapi saya belum respon karena saya mengolah sampah di lingkup desa saya sendiri aja belum bisa, kecuali nanti kalau saya sudah ada nilai tawar. Saya sudah berhasil di desa sama teratasi, baru saya tawarkan sama Bupati, Pak, ini. Jadi kan yang penting buat sistem Pak di desa itu, sistemnya dibuat dulu gitu kan. Jadi dengan mulai itu, baru nanti Bupati juga kan gitu DLH pasti lirik Pak. Ini yang namanya KSM ya. Jadi dari manapun bisa. KSM itu Banyumas bisa sampai di tingkat Asia itu gara-gara itu Pak. Ini sudah kemarin. Jadi gara-gara itu sekarang malah jadi rebutan. Karena apa Pak? Menghasilkan uang harus minta setoran lah, ini setoran itu gitu Pak. Ya
harapkan betul jenengan nanti siap. Insya Allah kita menuju sana aja saya Pak. dan teman-teman. Amin amin siap siap insya Allah. Terima kasih benar. Oke. Terus. Sambil saya sambil. Oke. Matur nuwun. Langsung ke sana atau mau ke laut dulu? Lah ini masih harapannya kita harap podo njaluk pantai lah. Ya, pantai dulu. Masih minta ke pantai. Oke. Ya ke pantai Widuri. Mumpung di sini. Nanti saya susul ya, Om. Nanti tak susul nanti. Oh ya. Berarti balik lagi ke sana ya? Ya, ke sana ke kota lurus saja, lurus. Lurus, jangan belok-belok. Besok saya ke Padang.